Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, Ibu Dewi Sartiarini, beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas bagaimana mestinya. Perkenalkan, saya Intan Padlan selaku moderator dari kelompok 2 yang akan memimpin jalannya presentasi pada hari ini. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai sindrom nefrotik. Tanpa mengulur waktu lagi, langsung saja kita simak video berikut ini. A. Pengertian. Sindroma nefrotik adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh kerusakan glomerulus, peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma yang dapat menyebabkan terjadinya proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, dan edema menurut Bates dan Sowden tahun 2009. Sindroma nefrotik merupakan penyakit dengan gejala edema, proteinuria, hipoalbuminemia, dan hiperkolesterolemia. Kadang-kadang terdapat hematuria, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal menurut Ngastia tahun 2014. Peredaran darah ginjal fisiologis. Ginjal mendapatkan darah dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis. Arteri renalis memiliki cabang yang besar yaitu arteri renalis anterior dan juga memiliki cabang yang kecil yaitu arteri renalis posterior. Cabang anterior memberikan darah untuk ginjal anterior dan ventral, sedangkan cabang posterior memberikan darah untuk ginjal posterior dan dorsal. B. Etiologi. Etiologi sindroma nefrotik dibagi menjadi: yang pertama, sindroma nefrotik bawaan. Sindroma nefrotik bawaan diturunkan sebagai resesif atau somal. Klien biasanya tidak merespon terhadap pengobatan yang diberikan. Adapun gejala yang biasanya terjadi yaitu pada masa neonatus, umumnya perkembangan pada klien terbilang buruk dan klien akan meninggal pada bulan-bulan pertama kehidupannya. Yang kedua, sindroma nefrotik sekunder. Sindroma nefrotik sekunder bukan disebabkan oleh turunan kromosom, namun disebabkan oleh beberapa masalah seperti: yang pertama, malaria kuartana atau parasit. Yang kedua, lupus eritomatosus, disseminata, purpura, dan juga anafilaktoid. Yang ketiga, glomerulonefritis akut atau kronis dan juga trombosis vena renalis. Yang keempat, penyakit sel sabit. Yang ketiga adalah sindrom nefrotik idiopatik. Belum diketahui penyebab sindrom nefrotik idiopatik atau juga disebut sindroma nefrotik primer. Berdasarkan histopatologis yang tampak pada biopsi ginjal dengan pemeriksaan mikroskop biasa dan mikroskop elektron, Church dan kawan-kawan membagi sindrom nefrotik idiopatik ke dalam 4 golongan, yaitu: yang pertama, kelainan minimal yaitu dengan mikroskop biasa glomerulus terlihat normal, namun dengan mikroskop elektron terlihat food processus sel epitel berpadu. Yang kedua, nefrati membranosa yaitu terjadi penebalan dinding kapiler glomerulus. Yang ketiga, glomerulonefritis proliferatif. Yang keempat, glomerulus nefritis fokal segmental. Yang kelima, pada glomerulus nefritis fokal segmental yaitu yang paling mencolok, sklorosis glomerulus yang disertai atrofi tubulus. Patofisiologi. Meningkatnya permeabilitas dinding kapiler glomerular akan berakibat pada hilangnya protein plasma dan kemudian akan terjadi proteinuria. Kelanjutan dari proteinuria akan dapat mengakibatkan hipoalbuminemia dengan menurunnya jumlah albumin. Terjadilah penurunan tekanan osmotik plasma sehingga cairan intravaskular akan berpindah ke interstisial. Perpindahan cairan tersebut mengakibatkan volume cairan intravaskular berkurang dan terjadilah kondisi hipovolemik pada pasien. Kondisi hipovolemik ini jika tidak segera diatasi akan berdampak pada hipotensi. Rendahnya volume cairan pada intravaskular ini akan mempengaruhi aliran darah ke renal. Ginjal akan melakukan kompensasi dengan merangsang produksi renin-angiotensin dan peningkatan sekresi antidiuretik hormon atau ADH.
dan sekresi aldosteron yang mengakibatkan retensi terhadap natrium dan air yang berdampak pada edema. Penurunan daya tahan tubuh juga mungkin terjadi akibat hipoalbuminemia. Jika tidak segera diatasi, pasien dengan sindrom nefrotik akan rentan terhadap infeksi seperti perinotitis dan selulitis. Anak dengan sindrom nefrotik dapat mengalami peningkatan kolesterol dan trigliseridia serum akibat peningkatan dari produksi lipoprotein karena penurunan plasma di bumin dan penurunan onkotik plasma. Selain itu, peningkatan produksi lipoprotein di dalam hepar akibat kompensasi hilangnya protein dapat mengakibatkan terjadinya hiperlipidemia dan akan ditemukan lemak di dalam urin atau lipiduria. Menurunnya kadar natrium di dalam darah anak dengan sindrom nefrotik atau keadaan dehidrasi akibat retensi cairan akan merangsang sekresi hormon renin yang berperan penting dalam mengatur tekanan darah. Selanjutnya, renin mengubah angiotensin yang disekresi hati menjadi angiotensin 1. Sel kapiler paru selanjutnya mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 yang mengonsentrasi otot polos sekeliling arteriola. Hal inilah yang menyebabkan anak mengalami tekanan darah tinggi. Dalam kondisi lain, ketidakseimbangan natrium akibat konsumsi natrium yang terlalu sedikit akan mengakibatkan anak mengalami hipotensi. Manifestasi klinis. Walaupun gejala pada anak akan bervariasi seiring dengan perbedaan proses penyakit, gejala yang paling sering berkaitan dengan sindrom nefrotik adalah: pertama, penurunan haluaran urin dengan warna gelap dan berbusa. Yang kedua, retensi cairan dengan edema berat, edema fasial, abdomen, area genitalia, dan ekstremitas. Yang ketiga, distensi abdomen karena edema yang mengakibatkan sulit bernapas, nyeri abdomen, anoreksia, dan diare. Yang keempat, pucat. Yang kelima, keletihan dan intoleransi aktivitas. Yang keenam, nilai uji laboratorium abnormal seperti proteinuria kurang lebih 2 gram per hari, albumin serum kurang lebih 2 gram per dl, kolesterol serum mencapai 450 sampai 1000 mg per dl. Penata laksanaan. Menurut Betts dan Soudan tahun 2009, penata laksanaan medis untuk sindrom nefrotik meliputi: yang pertama, pemberian kortikosteroid seperti prednison atau prednisolon untuk menginduksi remisi. Dosis akan diturunkan setelah 4-8 minggu terapi. Jika pasien mengalami kekambuhan, maka perlu diberikan kortikosteroid dengan dosis tinggi untuk beberapa hari. Yang kedua, penggantian protein. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian albumin melalui makanan atau melalui intravena. Yang ketiga, pengurangan edem. 1. Terapi diuretik. Hendaknya terapi ini diberikan lebih cermat guna mencegah terjadinya penurunan volume intravaskular, pembentukan trombus, maupun ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, membatasi pemberian natrium. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan elektrolit. Yang keempat, pengobatan nyeri untuk mengatasi ketidaknyamanan yang berhubungan dengan edema maupun tindakan medis yang dilakukan kepada pasien. Yang kelima, pemberian antibiotik seperti penisilin oral atau jenis lain, mengingat pasien dengan sindrom nefrotik rentan terkena infeksi akibat daya tahan tubuhnya yang rendah. Yang keenam, terapi imunosupresif untuk anak yang gagal berespon dengan terapi steroid. Asuhan keperawatan. Konsep asuhan keperawatan pada kasus sindroma nefrotik. A. Pengkajian. Pengkajian pada pasien dengan kasus sindroma nefrotik meliputi: yang pertama yaitu identitas seperti nama, tempat tanggal lahir, umur, berat badan lahir, panjang badan lahir, serta apakah bayi lahir cukup bulan atau tidak, jenis kelamin, anak keberapa, jumlah saudara, dan identitas orang tua. Yang kedua, keluhan utama. Yang pertama yaitu riwayat kesehatan sekarang. Biasanya orang tua anak mengeluhkan sebab pada beberapa bagian tubuh anak seperti pada wajah, mata, tungkai, serta bagian genitalia. Orang tua anak biasanya juga mengeluhkan anaknya mudah demam dan daya tahan tubuh anaknya terbilang rendah. Yang kedua yaitu riwayat kesehatan dahulu. Perlu ditanyakan pada orang tua berat badan anak,
Dahulu, untuk menilai adanya peningkatan berat badan, perlu dikaji riwayat keluarga dengan sindroma nefrotik seperti adanya saudara-saudaranya yang memiliki riwayat penyakit ginjal dan riwayat tumbuh kembang anak yang terganggu. Apakah anak pernah mengalami diare atau sesak nafas sebelumnya, serta adanya penurunan volume luaran urin. Yang ketiga yaitu riwayat kehamilan dan kelahiran. Perlu dikaji adanya penyakit pada ibu saat masa kehamilan, adakah menderita penyakit lupus eritematosus sistemik atau kencing manis, konsumsi obat-obatan maupun jamu tradisional yang diminum, serta kebiasaan merokok dan minum alkohol selama hamil. Yang keempat, riwayat pertumbuhan. Biasanya anak cenderung mengalami keterlambatan pertumbuhan karena keletihan akibat lambung yang mengalami tekanan oleh cairan interstisial dan memberikan persepsi kenyang pada anak. Yang kelima, riwayat psikososial dan perkembangan. Penurunan nilai cardiac output dapat mengakibatkan penurunan perfusi darah ke otak. Hal ini perlu mendapatkan stimulasi tumbuh kembang dengan baik. Yang keenam yaitu pemeriksaan fisik, dan yang ketujuh data penunjang. B. Diagnosa keperawatan adalah proses menganalisa data subjektif dan data objektif yang telah diperoleh. Pada tahap pengkajian untuk menegakkan diagnosis keperawatan, adapun tahapannya: A. Menganalisis dan menginterpretasi data. B. Mengidentifikasi masalah klien. C. Merumuskan diagnosa keperawatan. D. Mendokumentasikan diagnosa keperawatan. Berdasarkan diagnosa keperawatan yang mungkin muncul, yang pertama, kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan tekanan osmotik koloid. Yang kedua, ketidakefisien pola napas berhubungan dengan keletihan otot pernapasan. C. Intervensi keperawatan berdasarkan masing-masing diagnosa yang telah peneliti rumuskan, maka dibuat intervensi keperawatan sebagai berikut. Yang pertama, kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan tekanan osmotik koloid. Tujuan tekanan darah dalam batas normal, keseimbangan intake dan output dalam 24 jam. Berat badan stabil, edema berkurang, tidak ditemukan asites, nilai elektrolit dalam batas normal. Rencana intervensi adalah: A. Manajemen cairan, aktivitas keperawatan seperti timbang berat badan setiap hari dan monitor status pasien. Jaga dan catat intake atau output, monitor status hidrasi. Monitor tanda-tanda vital pasien. Monitor kelebihan cairan dan retensi atau misal edema, distensi vena jugularis dan edema. B. Monitor cairan aktivitas keperawatan seperti tentukan riwayat, jumlah dan tipe intake atau output. Monitor serum dan elektrolit urin, monitor tekanan darah, HR dan RR, catatan intake atau Risiko infeksi. Tujuannya mengidentifikasi faktor risiko infeksi, mengidentifikasi tanda dan gejala infeksi, asupan gizi klien adekuat, ratio berat badan, tinggi badan ideal, status hidrasi adekuat. Intervensi yang direncanakan adalah: A. Kontroli infeksi. Aktivitas keperawatannya seperti batas jumlah pengunjung, anjurkan pasien mengenai teknik cuci tangan yang benar, anjurkan pengunjung untuk mencuci tangan saat memasuki dan meninggalkan ruangan pasien. B. Monitor nutrisi. Aktivitas keperawatannya seperti timbang berat badan pasien, lakukan pengukuran antropometri pada komposisi tubuh, monitor kecenderungan naik dan turunnya berat badan anak, identifikasi perubahan berat badan terakhir. C. Pengedakan kulit. Aktivitas keperawatannya seperti amati warna, kehangatan bengkak, palpasi, tekstur edema dan erupsi pada ekstremitas, monitor warna dan suhu kulit, monitor warna kulit untuk memeriksa adanya raum atau lecet, monitor kulit adanya kekeringan atau kelembapan, monitor infeksi terutama dari daerah edema.
Definisi pengetahuan tujuannya berinteraksi positif dengan anak, membantu menyediakan kebutuhan fisik anak, memberikan nutrisi sesuai kebutuhan, menggambarkan perilaku yang mengurangi risiko tinggi. Intervensinya adalah implementasi. Menurut Mufidatur Rahmah 2017, implementasi merupakan tindakan yang sudah direncanakan dalam rencana perawatan. Tindakan keperawatan mencakup tindakan mandiri atau independen dan tindakan kolaborasi. Tindakan mandiri merupakan aktivitas perawat yang didasarkan pada kesimpulan atau keputusan sendiri dan bukan merupakan petunjuk atau perintah dari petugas kesehatan lain. Bentuk-bentuk implementasi keperawatan antara lain: yang pertama, pengkajian untuk mengidentifikasi masalah baru atau mempertahankan masalah yang ada. 24. 2. Pengajaran atau pendidikan kesehatan pada pasien untuk membantu menambah pengetahuan tentang kesehatan. 3. Konseling klien untuk memutuskan kesehatan klien. 4. Bentuk penatalaksanaan secara spesifik atau tindakan untuk memecahkan masalah kesehatan. 5. Membantu klien dalam melakukan aktivitas sendiri. 6. Konsultasi atau diskusi dengan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi menurut Mufidaratullah, evaluasi perkembangan kesehatan pasien dapat dilihat dari hasilnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui perawatan yang diberikan dapat dicapai dan memberikan umpan balik terhadap perawatan dapat dicapai dan memberikan umpan balik terhadap asuhan keperawatan yang diberikan. Evaluasi dapat berupa evaluasi struktur, proses, dan hasil. Evaluasi terdiri dari evaluasi formatif, adalah hasil dari umpan balik selama proses keperawatan berlangsung. Sedangkan evaluasi mufatif adalah evaluasi yang dilakukan setelah proses keperawatan selesai dilakukan dan memperoleh informasi efektif pengambilan keputusan. Kesimpulan dari makalah di atas adalah sindroma nefrotik adalah keadaan klinis yang disebabkan oleh kerusakan glomerulus, peningkatan permeabilitas glomerulus terhadap protein plasma yang dapat menyebabkan terjadinya proteinuria, hipoalbuminemia, hiperlipidemia, dan edema. Sindroma nefrotik merupakan penyakit dengan gejala edema, proteinuria, hipoalbuminemia, dan hiperkolesterolemia. Kadang-kadang terdapat hematurenia, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Dengan asuhan keperawatan diantaranya pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi keperawatan. Saran: tentunya dalam penyusunan makalah di atas masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan susunan makalah itu dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang bisa membangun dari para pembaca.